Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artani, Kepala SMP Negeri 4 Kandangan. Dalam hal ini kami akan membahas tentang rancangan kegiatan pembelajaran mendalam di sekolah kami. Pada tahap pertama yaitu desain perencanaan kegiatan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 4 Kandangan mengenai masalah yang ada di sekolah kami. Sementara dari hasil rapat yang kami laksanakan di SMP 4 Kandangan, saya mendapatkan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru di SMP Negeri 4 Kandangan, yaitu permasalahan banyaknya siswa kami yang bisa dikatakan tidak lengkap orang tuanya atau broken home. Nah, oleh karena itu dalam tugas UJT on job learning ini saya ingin mengangkat hal tersebut. Adapun rancangannya nanti pada tahap desain ini saya akan melakukan wawancara dengan guru BK, guru kelas dengan 3 atau 4 orang guru. Jadi saya ingin mengetahui sejauh mana permasalahan yang kami hadapi tadi, yaitu tentang banyaknya siswa kami yang broken home atau ketiadaan orang tua di sekolah, baik oleh karena perceraian ataupun meninggal. Nah, untuk selanjutnya nanti rancangannya saya akan melakukan wawancara seperti saya sebut tadi, kemudian kami akan melakukan kerjasama dengan PPA, Perlindungan dan Pemberdayaan Anak. Kemudian nanti kami akan melaksanakan sosialisasi dengan mengundang psikolog, nah ya, dan orang tua dan murid sekaligus. Mungkin demikian rancangannya untuk tahap pertama ini, UJT 1 ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat Bu? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ini Bu, ulun ingin menggali tentang kira-kira permasalahan di sekolah kita yang saat ini perlu diselesaikan atau mendesak dan penting, kira-kira yang selama ini Ibu hadapi dalam membantu anak, karena Ibu kan sebagai guru BK, kira-kira apa Bu? Untuk penanganan yang sementara ini Pak, karena di sekolah kita ini banyak siswa kita yang istilahnya kan yang broken home atau orang tuanya itu kan karena meninggal atau karena perceraian. Menurut data kita Pak, ini kan kemarin kurang lengkap Pak, ini kan ada kekurangannya, kurang lebih 60% siswa kita yang kada lengkap ya Pak. Kada lengkap dalam artian tadi kan yang orang tuanya meninggal atau dia dalam perceraian. Nah, itu Pak sangat mengganggu dalam pembelajaran kita di sekolah. Baik itu kelas 9, kelas 8 maupun kelas 7. Terutama Pak untuk di kelas 9 kan ini untuk menghadapi ulangan. Ulangan atau ujian di kelas 9. Sebagai guru BK ini Pak, ulun banyak mendapat keluhan-keluhan dari guru mata pelajaran. Biasanya Pak, masalah anak-anak di dalam kelas itu, dalam kelas karena orang tuanya kadeda kan berpengaruh dengan apa itu kayak pelajarannya dan juga Pak pergaulannya Pak. Dalam pelajaran Pak, otomatis kan sudah kada penurun dulu. Habis itu kan karena kada penurun, lalu pelajaran kada tuntas. Dan banyak tertinggal. Habis itu Pak juga perilaku karena orang tua tadi kada bersama orang tua. Di sini ada Pak, kayak mulutnya Pak sering banyak yang ngomong yang kada bagus gitu nah kan. Segala macam dengan perilaku ini kalau mohon maaf lah, binian, mamanya kayak memegang binian Pak, kayak mendorong itu Pak, terlalu kayak apa nah,
ada kayak menyakiti benar kayak itu. Nah, kan begayaan hitungnya anak begaya, cuma ini kayak, nah jadi itu Pak jadi masalah biasanya kan. Padahal anak begaya, cuma ini karena kayak apakah di rumah Pak malam biasakan. Jadi, Nah kebanyakan itu Pak. Tadi dampaknya belah karena broken home tadi dampaknya macam-macam. Macam-macam. Itu di kelas 9. Kelas 9. Kemudian kira-kira apa kira-kira yang kita perlukan dalam untuk menghadapi atau memecahkan masalah itu nih kira-kira. Untuk kelas 9 kemarin Pak ada ulun konseling individu. Ulun ambil konseling pertama dulu ulun konseling kelompok, ulun kelompokakan anak-anaknya itu yang bermasalahnya sama masalahnya Pak. Kan sama masalahnya banyak kan. Ada yang tadi kan sering mengganggu kawan, yang mulutnya suka usil, atau yang kada penurun, itu Pak ulun jadikan satu, ulun jadikan kelompok. Jadi kan yang paling banyak apa masalahnya. Nah ternyata Pak paling banyak masalahnya pada kita ini, nah kayak mulutnya itu Pak. Nah mulutnya itu biasanya bepandir yang bebarang aja ya kita bahasa nggih ke arah sana. Arah bullying. Nah nggih arah bullying. Verbal itu Pak. Habis itu sudah tahu masalahnya diremukakan bersama. Habis itu panggil satu-satu, ulang satu-satu supaya memantapkan tadi. Ternyata ya itu tadi Pak, karena di rumah Pak kurangnya pengawasan orang tua. Nah jadi omongannya itu aja Bang. Ulun selama ini kan konseling pribadi, alhamdulillah kan kalau masalah kita mulutnya berkurang sudah kayak itu nah. Cuma pelajarannya lagi yang banyak kejadian kayak hampir mengacu ke verbal tadi lah Bu. Apa jenis verbal bullying. Kebanyakan yang mulutnya itu tadi. Alhamdulillah kalau fisik kada ada lagi. Fisik mungkin kurang lah, hampir kada ada lagi. Hampir kada ada lagi kita. Ya, demikian Bu mungkin dengan Pian wawancaranya. Kemudian ulun supaya lebih banyak lagi data yang digali, mungkin ulun akan mewawancarai Ibu Fitriani. Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik. Dengan Ibu Fitriani ya? Ya, Ibu guru bahasa Inggris. Ya. Gini Bu, kira-kira yang selama Ibu hadapi di sekolah kita ini dalam menghadapi anak, kira-kira masalah yang paling banyak yang dihadapi kira-kira masalah apa Bu? Kalau ulun di mata pelajaran bahasa Inggris itu kehadiran Pak yang bermasalah, sangat bermasalah pada kehadiran. Banyak anak yang kada hadir, yang sering tidak mengikuti pelajaran ulun. Setelah ulun gali-gali, memang anak ini tanpa pengawasan orang tua. Seperti yang kelas 8 itu dia tinggal bersama kakeknya. Jadi kalau untuk permasalahan dia untuk hadir atau tidak mungkin kada diketahui oleh kakeknya. Jadi sangat mengganggu pada pembelajaran karena banyak ketinggalan dia. Kakek atau orang tuanya kada ada lah. Jadi yang siswa bermasalah itu yang misalnya kayak tadi kehadiran kurang, sering membuli kawan, kemudian kurang konsentrasi dalam belajar, kurang semangat, itu kebanyakannya siswa yang kada lengkap orang tuanya atau kita katakan broken home lah, akibat perceraian lah. Tadi seperti jadi Bu Bika tadi kan 60% data yang kita miliki, tadi kita cek ke datanya 60% siswa kita itu adalah broken home. Nah kira-kira Ibu apa yang bisa dilakukan sekolah dalam dalam membantu siswa ini dalam membantu masalah yang siswa hadapi? Kalau menurut ulun malah perlu kita memanggilan orang tua. Orang tua. Sama kan kita harus melibatkan orang tua. Tidak dari sekolah kita aja ya untuk mengatasi masalah itu. Jadi alangkah baiknya pemanggilan orang tua secara misalnya ada peraturan atau apa harus dilakukan kepada orang tua dulu. Itu dan minta pada para ahli misalnya perlindungan anak, minta bantuan bisa Pak untuk lebih memantapkan anak bahwa mereka itu terlindungi sebenarnya, bukan sendiri, bukan dia berjalan semaunya. Jadi mungkin dari itu bisa membantu kita Pak.
Ya, terima kasih Bu. Mungkin masukan Ibu tadi sangat baik. Artinya kita perlu mungkin kolaborasi ya, lebih istilah bahasa ini dari orang tua maupun dari pihak yang terkait seperti apa tadi perlindungan anak ya kan. Ya. Mungkin nanti kita tindak lanjuti Bu. Ya, nantinya. Kemudian mungkin cukup itu Bu untuk wawancara yang singkat ini. Kemudian kita lanjut ke wawancara Ibu berikutnya, Ibu Sugi Nikmah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Bu? Sehat, Ya. sehat selalu. Nah, tadi kan Ibu sudah mendengar dari dua ibu tadi dari kita bincang-bincang singkat tentang permasalahan yang dihadapi siswa kita, Iya. siswa kita yang rata-rata mirip lah. Iya. Artinya bagaimana pengaruh dari apa yang dihadapi sekolah kita ini banyaknya siswa-siswa yang orang tuanya broken home. Iya. Anak-anak yang broken home, artinya ketidaklengkapan orang tua yang menyebabkan terjadinya mungkin kenakalan di sekolah atau kurang disiplin, kurang aktif. Ya, kira-kira menurut Ibu apa kira-kira permasalahan yang dihadapi di sekolah SD 4 Kanan ini? Ya, terima kasih Bapak. Ulun sebagai guru PAI Ya. mata pelajaran pendidikan agama Islam banyak menemukan anak-anak kita sangat jauh, sangat kurang dengan pembelajaran masalah keagamaan. Karena kemungkinan kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan penuh dari orang tua, maka khususnya mata pelajaran PAI ini karena agama Islam diharuskan kayak contohnya kita harus pembiasaan sholat Pak. Nah, ulun temukan untuk kelas 7 baiknya karena kada bisa sembahyang. Nah, kada bisa bacaan sholat. Ada bisa lah. Kada bisa sampai usali Pak harus. Ada di SD kan sudah belajar ya ternyata. Sebenarnya di SD udah Kebiasaan bagus. Karena kurang kebiasaan dari rumah, karena kadede orang tua yang mengawasi tadi Pak. Artinya orang tuanya kurang mengawasi, kode menyuruh. Kada menyuruh dan tidak Dibiarkan aja mungkin lah. dibiarkan aja. Dia kada sembahyang tetap aja. Seharusnya kita mencontohkannya kayak anak ulan misalnya lah. Sudahkah sembahyang nih mama anak dasar nah. Anak tujuan nah kan kita sembahyang. Jadi contoh pertama yang dilihat nabi desa pertama adalah orang tua. Nah mencontohkan anak kita nih kan kita anak bisa anak baik. Kita dulu baik-baik memperlihatkan sesuatu yang baik kepada anak supaya ditirunya selalu kan jadi ukiran inya juga Pak. Catatannya oh mama sembahyang ini. Kita ingatkan dan inya nih kadedeh Pak pinanya nang menyuruh sembahyang kah? Adakah? Ada di rumah yang menyuruh. Kadedeh yang mengawasi dan menyuruh pinanya kadedeh. Karena tadi orang tuanya dari ibu-ibu kan ada. Karena orang tuanya kadeda. Orang tuanya kadedeh. Yang ada tuh mungkin abahnya aja yang ada. Betul. Kayaknya masih kesibukan yang lain. Ya, akhirnya anaknya terabaikan. Anak terabaikan. Disuruh sembahyang kada sawat lagi. Sembahyang ada sana lagi. Akhirnya sembahyang nggak ada kabarnya. Ada Sawat lagi. Belum lagi masalah sekolah ini lah ibaratnya lah. Sekolah lawannya pagi berangkat. Sudah makan belum? Makanan. Lagi. Oh jadi nah kayak mata pelajarannya ulun memberikan hafalan Pak. Hafalan kena hafal inilah gitu. Dalam hafal kisah surah Anas dan artinya. Ini kenapa orang-orang tertentu aja nang kawasan yang lainnya kenapa kada ingat bu, kada bisa bu. Karena di rumah kada ada orang tua hari ini belajar apakah ada tugas dari guru atau apa bilanya ada hafalan kan orang tuanya tahu menjadikan kan melihatkan kan daftar pelajaran untuk esok. Kan memang ada orang tua mengetahui hari ini belajar ada tugas dari guru Ya, masih Bu. Kira-kira untuk mengatasi itu yang dapat sekolah bisa lakukan apa Bu? Bulan mengharapkan adanya pertemuan orang tua wali murid dan anaknya sama-sama mendengarkan baik masalah mata pelajaran, baik masalah adab dan masalah keagamaan untuk keselamatan dunia dan akhiratnya. Oh iya.
karena kita hendak mengisian anak-anak dan cerdas mulia baik di sisi Allah dan baik di sisi manusia dan Allah supaya sama-sama ke surga kita dengan anak-anak. Amin ya rabbal Karena menjadi bisa anak-anak yang baik. ya. Ya, jadi dapat kita simpulkan dari beberapa wawancara tadi bahwa kita di sini sekolah SMP Negeri 4 ini menghadapi masalah kehadiran orang tua di rumah, ya kan? Kurangnya kehadiran orang tua di rumah, kurangnya perhatian, kasih sayang mungkin lah, Sayang, ya. karena ya Jadi pas pertemuan genapa harus ada orang tua, ada muridnya sama-sama mendengar. Ada yang yang ibu teh menyampaikan anak-anaknya. Harus anak dan orang tuanya jadi sama-sama, Ya. sama-sama mendengarkan. ya, terima kasih Bu. Oke. Dan penjelasan kalian sudah cukup baik. Demikian wawancara saya dengan beberapa guru di SMP Negeri 4 Kandangan. Dari sana saya dapat menyimpulkan bahwa sekolah kami ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki yang kita usahakan nantinya, yaitu bagaimana kita agar orang tua lebih peduli lagi terhadap anaknya, lebih care lagi, lebih perhatian sehingga sehingga anak-anak bisa sekolah dengan senang, dengan semangat. Nah, dan ya karena dapat perhatian orang tuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.